Ya, ini berbicara tadi Helmut mencontohkan Aceh, mungkin di daerah. Tapi kalau dilihat kita menarik ke Jakarta lah begitu ya. Kalau Jakarta sendiri Anda melihatnya seperti apa Bang Rey? Kalau Jakarta kan relatif apa yang disebut dengan dinasti itu nggak terjadi Iya, kan. oke. Jadi seluruhnya itu datang dengan dirinya sendiri lah ibaratnya. Kemampuan kan. sendiri begitu ya? Kemampuan sendiri gitu. Nah mungkin perlu diperjelas dulu apa yang kita sebut dengan dinasti politik kan. Oke. Dinasti politik ini adalah kekuasaan yang bertemali berdasarkan darah, di mana salah satu dari cabang dari keluarga itu sedang menjabat di jabatan eksekutif atau legislatif. Jadi misalnya saya bupati, tiba-tiba ini masa waktu saya untuk berakhir karena udah 2 periode, anak saya yang maju. Itu yang disebut dengan dinasti. Tapi kalau saya udah 5 tahun, 6 tahun nggak menjabat, lalu anak saya ikut, itu tidak termasuk dinasti yang kita sebutkan di sini. Bahwa mereka bagian dari keluarga politik, iya gitu. Nah ini yang kita maksud dengan dinasti itu yang itu tadi. Masih ada yang menjabat di jabatan strategis, lalu keluarganya, cabang keluarganya yang lain itu terlibat di dalam perhelatan pencarian jabatan eksekutif atau legislatif itu. Itu yang kita maksud dengan. Nah, kalau didefinisikan dengan cara seperti itu, ya Jakarta nggak ada yang termasuk. Tidak ada ya. Iya gitu kan. Nah, sehingga dengan begitu Jakarta terbebas dari apa yang kita sebut dengan praktek dinasti politik itu. Ya, Bang Rey, kita harus tahan dulu. Kita akan mengajak Anda melihat situasi terkini dari salah satu paslon dari DKI Jakarta nomor urut 3, ada Pramono Anung, ini sudah mendatangi TPS 046 yang berada di Cipete ya, Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Dan ini juga nampak iring-iringan dari para pendukung dan awak media. Dan kalau kita lihat juga udah ada umbul-umbul begitu ya, yang mencirikan khas Betawi. Ondel-ondel ya. Ondel-ondel. Dan juga tadi menggunakan warna orange ya, oranye ya. Iya, tadi yang seperti diinformasikan oleh rekan Elisa Sinaga, banyak juga warga yang mungkin juga sebagai pendukung dari paslon nomor urut 3 memang datang dengan atribusi tersendiri gitu, dengan warna orange. Nah ini kita lihat Mas Pram didampingi oleh istri ya, nampaknya sudah tadi ya. Sudah mencoblos mungkin ya, karena sudah menyapa rekan-rekan media apa belum? Saat ini masih bersiap. Oke, sepertinya baru tiba ini nampaknya ya tadi ya. Baru tadi tiba. Sekitar pukul 7:15. Ya, setelah memverifikasi data pemilih, maka ini akan tunggu dulu begitu. Nanti akan dipanggil namanya lalu akan siap mencoblos. Nah ini kita lihat didampingi oleh putri dan istrinya. Sementara nanti pasangan dari Pramono Anung, Rano Karno, Bang Dul, ini akan mencoblos di TPS 065 ya. Nanti usai pencoblosan, keduanya akan segera menuju ke posko pemenangan di Hotel Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan, sambil menunggu hasil quick count. Iya, ini dia suasana di TPS 046, tempat calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung akan mencoblos memberikan suaranya di pilkada hari ini. Ya, suasananya belum terlalu ramai karena seperti kita ketahui ya Helmut ya dan pemirsa memang hampir serentak ya TPS ini memang dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dibuka pada pukul 7 begitu ya. Pukul 8 mungkin waktu Indonesia Timur tadi karena kita banyak mengupdate berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Indonesia Timur yang sudah terlebih dulu sudah membuka TPS dan mencoblos begitu. Betul sekali.
Baik. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, tadi kita sudah membicarakan bagaimana kondisi di Jakarta sendiri ya. Yang Anda mengatakan bahwa ini bisa dikatakan jauh dari politik dinasti. Dan ini berdasarkan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka kapasitas mereka sebagai cagup. Nah, bagaimana peluang antara ketiga paslon yang di DKI Jakarta Anda lihat ini? Kalau itu kan memang kita harus merujuknya ke survei-survei kan. Sejauh ini dari mungkin 3 atau 4 lembaga survei memperlihatkan ada kecenderungan pasangan Pram sama Rano ini lebih maju sedikit lah gitu. Ada di survei itu yang masih dalam taraf margin error ya kan. Tapi ada yang sudah melewati margin error lebihnya 1 atau 2% gitu. Nah, di umumnya sih hukum pemilunya kalau orang yang menjelang hari H terus meningkat, dia akan meningkat terus tuh, itu asumsinya tuh. Sebaliknya kalau ada paslon yang stagnan, khususnya menjelang hari H itu, ya dia punya kecenderungan untuk turun gitu. Nah itu hukumnya ya, tidak berarti kemudian Pram sama Rano udah jelas mau menang, enggak. Itu nanti biarkan masyarakat yang memilih. Kita hanya mengatakan teori umumnya begitu. Kalau yang kecenderungan terjadi kecenderungan umum kalau ada orang yang meningkat elektabilitasnya menjelang hari H, dia bisanya umumnya nggak ketahan tuh, dia akan naik terus gitu. Nah, warga Jakarta ini kan katanya memang pemilih yang rasional dan sudah banyak terpaan yang bisa membentuk opini masyarakat untuk memilih siapa begitu ya Bang Ray. Kalau Anda melihatnya masyarakat kita terpengaruh tidak sih dengan siapa di balik calon-calon ini? Mungkin melihat partai atau lebih melihat tokoh ya? Iya, Langsung kapabilitas mereka atau ketokohan begitu. Seperti apa, Bang? Ini umum apa Jakarta? Jakarta. Kalau Jakarta sih saya kira mungkin 3 variabel ya faktor. Faktor pertama tentu tokoh itu yang paling umum. Yang kedua adalah influencernya, endorse-nya gitu ya. Tokoh maksud saya tokoh itu adalah dirinya sendiri ya. Yang kedua adalah siapa tokoh di belakang mereka gitu. Dan yang ketiga adalah partai. Ininya penentunya gitu. Nah kalau di Jakarta ini ya tokoh-tokoh inilah yang diperbicarakan oleh orang gitu, kira-kira tuh. Bang Ray, kita harus tahan dulu. Ini visual yang Anda saksikan saat ini salah satu paslon Risma Triharini yang mana Risma hari ini yang melakukan pencoblosan di salah satu TPS di Jawa Timur. Iya. Ini seperti kita tahu Jawa Timur ada 3 paslon begitu ya. Dan kalau kita tahu ada 2 paslon kuatnya, Bu Risma. Ini juga akan petahana dengan Bu Kofifa Indar Parawansa. Jangan lupa di Jawa Timur tuh perempuan semua. Perempuan semua, betul. Serikan di Jawa Timur ya. Dengan satu lagi paslon yang nomor 3 ya kalau tidak salah ini. Ini mungkin sosok baru atau seperti yang apa ya? Sudah lama. Sosok beliau lama, itu anggota DPR. Anggota DPR, betul. Bagi warga mungkin untuk DKI Jakarta kita sudah sangat familiar begitu ya melihatnya. Tapi kalau untuk warga Jawa Timur sendiri melihatnya seperti apa Bang Ray? Yang ini mana ya? Popularitas dari ketiga paslon. Dari ketiga paslon. Iya, di mana-mana juga lagi teorinya ya. Petahana itu selalu teruntungkan. Karena dia 5 tahun loh ya. Sudah ada bukti lah ya. Bukan soal buktinya. Dia 5 tahun itu berinteraksi dengan warga. Jadi otomatis warganya kenal dia gitu. Kan syarat pertamanya itu kan orang kenal apa enggak sih gitu loh. Kan dari kenal suka, dari suka baru jatuhin pilihan kan gitu kira-kira. Nah, kalau oleh karena itu ya petahana ya dalam konteks kayak begitu itu ya diuntungkan oleh situasi itu gitu. Nah, yang kedua, kesiapan lawan tanding si petahana. Kalau baru ditentukan 3 hari, 4 hari sebelum pendaftaran dilakukan ya tentu sudah agak telat gitu. Soal ininya ya popularitas yang macam-macam dan sebagainya itu gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau di Jawa Timur ini karena bagaimanapun selalu ada variabel di tengah itu yang bisa mengubah suara. Gitu. Misalnya apa ya sebagai contoh nih ada tindakan yang membuat kandidat yang lagi naik itu jatuh karena langkah yang dilakukannya sendiri blunder gitu loh kira-kira itu. Jadi langkah-langkah blunder dapat membuat
elektabilitas merosot sehingga pesaingnya justru yang akan naik. Gitu. Nah itu hal-hal yang perlu dicermati untuk melihat apakah tren ya kenaikan elektabilitas seseorang itu tertahan atau tidak misalnya. Kalau di Jakarta misalnya kan kita menyebut tadi Pram sama Rano. Yeah. Nah ini bisa tertahan kalau ada sikap blunder yang dilakukan mereka sebelum hari H itu gitu, sebelum pencoblosan gitu. Nah itu tinggal dilihat aja kalau ada blunder yang masyarakat kemudian merasa itu sensitif, langsung bisa menjadi turun dengan drastis. nila setitik jadinya Nila ya Bang. setitik, Oke, baik. rusak susu sebelanga ya. Baik. Ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Tri Risma hari ini berikut ini. Ya, kali ini pindah biasanya di TPI tempat pencoblosan. Kali ini kita pindah RW 6. Kali ini kita pindah ke RW 4 di Keramat. Ya, jadi kita jalan tadi. Nah, karena saya memang lama di sini, di Yung ini. Dan waktu saya wali kota, saya nggak pindah ke rumah dinas. Saya tetap tempati rumah di Yung. Jadi, saya akrab dengan warga di sini. Karena lama tinggal di sini. Panggilan Ya, untuk gitu ya. ke Munaswati. Ya, itu temanku dulu. Temanku ya, aku dulu pernah jadi kepala dinas kebersihan, kemudian jadi wali kota. Itu partnerku kerja karena aku ngalami sendiri kalau saat Lebaran nggak ada mereka betapa susahnya. Jadi mereka libur, betapa susahnya kota ini jadi kotor. Aku muter-muter. Jadi aku nyapu sendiri kadang-kadang. Tapi mereka punya arti buat saya karena ya kalau misalkan nggak disapu sampah itu masuk ke got, nah selokan, nah akhirnya kemudian banjir dan sebagainya. Jadi karena itu ya itu menurut saya tulang punggung dari perform dari kota Surabaya. Bu, kegiatan selain ini kemana, Bu? Ya nanti saya nggak tahu, saudara saya pengen saya ke sana di Kediri. Tapi saya nggak tahu nanti lihat kondisinya. Ada rencana memantau quick count di mana gitu, Bu? Enggak, udah biar aja. Sama mencoba ada kendala nggak? Enggak, alhamdulillah. Ini bagus ya Bu, format TPS sendiri. Iya. Betul Bu, nggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa, aku biasa kok gitu. Ya memang harus nunggu tadi berangkatnya ke pagi. Tapi enggak apa-apa kan. Ya. Bu, ini pagi-pagi Bu, 12 hari. Ya, apa namanya Marjan soal itu. Aku nggak minta loh mereka. Mereka janjian sendiri jam 7. Kalau aku kelamaan kan kasihan mereka nunggu. Bu, Gusan nyoblos di Jombang ya Bu ya? Oh iya, Gusan untuk sana. Panggilan untuk Ya. dari Gusti Ayu. Orang kita, apa namanya, kita juga jarang ketemu kok. Hampir nggak pernah ketemu kecuali ada apa gitu, ada acara apa. Kalau nggak pernah ketemu. Nanti ada komunikasi nggak Bu setelah ini? Video call atau mau gimana? Oh, enggak ya nanti kalau biasanya kalau perlu Gusan hubungi, kalau saya perlu saya hubungi Gusan gitu aja. Atau mungkin ada rencana mampir Bu dari Kediri nanti Bu? Ke Jombang, ke Gusan? Enggak rasanya, enggak karena udahlah ini sudah apa namanya di Lauhul Mahfud itu sudah jelas kok di sana sudah tertulis siapa ngapain ya ini koyo opo aja koyo antenanya terus kemana-mana enggak lah ini malah saya ngomong sama Gusan tahu nanti sekarang kita kampanye paling tidur di rumah itu 1 jam 2 jam Pak di rumah saya katakan saya ngomong nanti kalau jadi gubernur kita mereka bisa tidur di rumah aja bilang gitu. Jadi apa namanya ya kondisinya Jawa Timur cukup besar dan cukup luas dan kondisinya beberapa daerah memang harus butuh perhatian. Saya katakan Selanjutnya panggilan Saudari Yati Nur Hayati. dan sudah nanti saya ngomong sama Gusan ajari dulu cara membaca anggaran. Setelah itu kita jalan pisah lagi ya Gus, soalnya 5 tahun itu nggak lama untuk program-program yang memang kita buat gitu ya. Jadi nggak lama itu. Bahkan saya harus ngitung stagingnya misalkan untuk yang bangun apa namanya terowongan itu saya harus ngitung waktunya supaya ya minimal
ada Trenggalek Pacitan itu yang cukup berat. Itu nanti bisa Panggilan untuk bisa Saudara terrealisasi Heri dan Purnomo. Nah itu yang coba saya hitung stagingnya itu. Jadi maksudnya nggak panjang dan ya memang nggak boleh berhenti di mana-mana ada kekeringan. Sehingga saya harus menyiapkan itu kalau tiba terjadi kayak kemarin kemarau panjang, kita kan nggak tahu ramalannya tahu apa gitu. Nah saya harus menyiapkan itu karena itu berat, kasihan mereka. Bahkan kemarin saya kampanye itu banyak yang saya sudah 4 hari nggak mandi kayak gitu ya. Jadi apa namanya memang nggak apa namanya nggak Panggilan untuk ini nggak mudah. Saudara Ziadatul Hoiro. Jadi pasrah aja Bu ya, abis ini nunggu hasilnya Bu. Iyalah, Atau menonton ini mau apa emang aku? kan Bu biasanya rame-rame. Oh ini ngambil job Izin press. Pak, terakhir target suara pada Pilgub tahun ini berapa Aduh, persen, aku Bu? nggak tahu itu partai ya. Aku aja nggak pernah punya voice party. Ibu capek. Dulu ya, kebetulan tadi kita nyebrang dulu deh ke Jawa Timur karena Bu Risma baru saja nyoblos nih dan baru memberikan statement mereka. Kalau tadi kita sempat berbicara Jatim ini artinya pertarungan 3 Srikandi Jawa Timur. Tiga-tiganya tiga-tiganya ini sudah populer lah ya di Populer mata dan Jawa Timur punya pengalaman juga. sebenarnya Iya, kan. betul. Nah, Anda melihatnya ini Untuk perebutan suara sendiri, pertarungannya akan seperti apa? Seperti apa? Mungkin nggak seketat Jakarta ya, nggak seketat juga kelihatan Jawa Tengah gitu. Karena kalau lagi-lagi lihat survei, sejauh ini sih kelihatan petahana masih lebih kuat ya dibandingkan yang lain gitu. Nah, kenapa terjadi itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Karena petahana ini umumnya sih, secara teoritik loh ya, petahana itu secara umum 70% itu menang di beberapa tempat gitu. Ada yang miss, banyak yang miss ya. Nah, tapi di umumnya akan begitu. Karena selalu ada, umumnya itu kan masyarakat kita itu kan memang, apa namanya itu ya, ingin stabilitas gitu loh kira-kira itu. Nah, stabilitas itu ya menguntungkan sang petahana. Karena ada keberlanjutan. Kalau kinerja petahana nggak buru-buru amat lah gitu ya. Moralnya juga nggak buru-buru amat gitu. Jadi orang lebih baik ya udahlah, nggak apa-apa meskipun prestasinya cuma begitu-begitu aja gitu kira-kira. Tapi kalau dilihat memang salah satunya ini juga Ibu Tri Risma hari ini juga pernah menjabat menjadi wali kota begitu Surabaya. Apakah itu juga akan berdampak? Terlebih juga pernah menjadi mensos. Kedua-duanya juga ya Indah Mensos Parawansa. lawan mensos nih Iya, ada dua ya. Mensos juga. Karena bagaimanapun Ibu Risma itu kan wali kota Surabaya ya. Ya. Ibaratnya itu menjadi gubernur Jakarta lah gitu ya kan kalau konteksnya Indonesia gitu. Persis di jantung kota Jawa Timur beliau itu kan, dan sangat dikenal bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional kan. Nah, itu menurut saya sih salah satu apa namanya itu daya jual Pak Ibu Risma kepada para pemilih gitu. Mungkin karena itu juga kita lihat di survei-survei lagi ya, yang milih Ibu Risma itu juga masih banyak itu. Nah, cuman itu tadi kendala waktu ya kan, lalu pendaftarannya seperti apa, kesiapannya seperti apa, mobilisasinya seperti apa gitu. Kan kalau Ibu Risma kan setahu saya didukung satu partai juga ya, satu atau dua partai di Jawa Timur itu gitu loh. Nah, itu semua kan varian-varian yang memastikan apakah elektabilitas kita itu bisa ngejar atau tidak. Gitu. Kalau dari NU sendiri, karena ini dua, dari Bu Khofifah dan juga Lulu, ini juga tokoh-tokoh juga ya di dalam dan NU. Tapi juga. wakilnya Ibu Risma itu orang NU. Iya. Ya, Nah ini artinya Gus 3 rebutan NU antara ini ya. tiga itu Iya, ya. kalau Jawa Timur itu ya memang basis utamanya itu adalah NU. Ya. Itu masih berpengaruh kuat juga tidak? Akhirnya ini suara terpecahnya jadi merata begitu, Bang Rey. Oh iya, dengan sendirinya. Nah, cuman pertanyaannya itu NU model apa sih sebenarnya yang diterima oleh warga Jawa Timur gitu ya. Jadi boleh aja orang tuh ngaku-ngaku NU macam-macam atau memang secara faktual yang bersangkutan itu NU gitu. Tapi orang NU-nya sendiri tidak melihat dia bagian dari NU itu ininya juga gitu. Nah, oleh karena itu mungkin karena tiga-tiganya ini punya ke-NU-an ya, yang 1, 2, 3 ini ada ke-NU-an di dalamnya.
dengan sendirinya terbelah gitu. Nah, dalam konteks itu kalau warga NU-nya kelihatan terbelah, ya sebetulnya yang dilihat itu adalah masa partai. Nah, Ibu Hovifah itu kan didukung mayoritas partai ya di Jawa Timur gitu. Lalu Ibu Risma 1 atau 2 partai gitu yang dukung dan Ibu Lulu juga begitu gitu. Nah, kan kalau lihat dari akumulasi partai itu ya tentu Ibu Hovifah kelihatan jauh lebih banyak dibandingkan yang lain gitu. Oke, baik. Ya, baik Bang Rey, terima kasih untuk kehadiran Anda. Kita berbincang Sama-sama. singkat di hari ini, di hari Pilkada Serentak 2024. Siap. Sukses terus dan sehat terus. Anda melanjutkan tugas. Kita melanjutkan tugas. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti, Sama-sama. Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report Pilkada Serentak 2024.